Hi everyone, welcome back to the 3 Hour News Show. Now we are taking it away to our studio here in Labuan Bajo, where the 42nd ASEAN Summit is happening in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara. Now the National Police Force is conducting a special force during this summit. It's called the 2023 Komodo Operation. This is to ensure the security throughout the summit that is happening between the 9th to the 11th of May 2023 here in Labuan Bajo, where more than 2,000 personnel of the police agency has been deployed to secure the summit. And apart from Labuan Bajo, the National Police also focus on securing two other areas, that is Bima as well as Sumba, and also other country regions that are Manggarai, Ngadain, Nagakeo, and Ende district. Now we want to talk further about this because this is the first time Labuan Bajo is hosting such a big international event here. So security measure is very important, as well as to make sure all the participants is also having hospitality around and in the summit as well. Now, joining us in the studio here in Labuan Bajo, Brigadier General Mahruzi Rahman, the Komodo Operation Administrative Head from National Police and Security Maintenance Agency. Selamat sore Pak Mahruzi, terima kasih sudah hadir di studio C Today. Selamat sore. Pak, ini adalah event besar, apalagi untuk Labuan Bajo ya. Jadi kita ingin memastikan nih Labuan Bajo itu aman untuk event sekelas ASEAN Summit seperti ini. Tetapi di sisi lain juga ingin memastikan kenyamanan para delegasi dan juga semua peserta yang meluncur atau terbang ke pulau ini. Kira-kira bagaimana langkah yang ditempuh oleh tim kesatuan untuk memastikan itu semua? Pertama-tama selamat sore pada pemirsa, Mbak. Kami dari Mabes Polri tentunya menerapkan protokol-protokol yang prosedur keamanan yang ketat untuk memprioritaskan para tamu, delegasi yang hadir semua pada kegiatan di Labuan Bajo ini, dan kami juga bekerja sama dengan penyelenggara acara, memastikan bahwa semuanya itu aman dan bekerja sama berkomunikasikan dengan kepada panitia dan peserta, dan kita juga menghormati hak-hak mereka yang hadir pada kegiatan KTT ASEAN 2023 ini. Dan tujuan kami adalah menyediakan lingkungan yang aman dan meyakinkan bahwa peserta itu untuk fokus pada kegiatannya dan menikmati waktu mereka yang ada di Labuan Bajo ini. Demikian. Iya, artinya semua diinginkan supaya situasinya menyenangkan, welcoming, tetapi juga di lain sisi aman gitu Betul, ya Pak ya. betul. Kita juga pernah menjadi tuan rumah G20 kan tahun lalu. Apakah ada perbedaan dari segi teknologi atau mungkin penemuan-penemuan baru dalam hal security yang dilakukan di Labuan Bajo ini supaya ASEAN Summit berjalan dengan lancar dan aman, terutama karena kita juga ingin memastikan kan semua masyarakat dan juga UMKM itu ikut merasakan ASEAN Summit dan juga ambience yang luar biasa besar untuk mereka ini Pak. Untuk pelaksananya kita dalam G20 yang kemarin di Bali, sama kita terapkan dalam teknologi pengamanannya ya. Cuman di sini kan daerah baru ya, Labuan Bajo. Kita ketahui bersama bahwa fasilitas, telekomunikasi, kemudian jarak, ada pulau-pulau. Kalau di Bali kan sudah terlatih ya, dalam artian bahwa dari peserta pengamanannya, kemudian infrastrukturnya, kemudian sarana dan prasarana sudah tersedia. Nah, kita di Labuan Bajo ini kita ketahui sendiri bahwa sarana hotelnya juga berkurang, kemudian signal telkomnya, kemudian banyaklah yang jadi kendala itu. Tapi kita berharap kita menerapkan teknologi, meningkatkan keamanan kami. Cuman kita pasang CCTV baru karena memang di sini juga tidak ada CCTV. Jadi kita bawa dari
Mabes kita bawa pasangin CCTV, kemudian teknologi pengenalan wajah kita juga pasang di sini. Ada beberapa tempat yang kita pasang dari pelabuhan pelabuhan laut, kemudian di bandara, kemudian di jalan-jalan kita pasangin semua itu. Dan kita memungkinkan untuk memantau, merespon ancaman secara potensial dan secara efektif kita pantau dengan teknologi itu. Oke, nah sekarang apa langkah yang dilakukan nih dari kepolisian untuk menggandeng masyarakat lokal supaya mereka juga ikut mendukung dan bekerja sama untuk menjaga keamanan sehingga siapapun yang hadir di sini terutama delegasi ya merasakan ada trust terhadap East Nusa Tenggara gitu ya, Labuan Bajo dan mudah-mudahan ini menjadi destinasi favorit yang kemudian mereka akan datang kembali. Dari awal kita juga sudah bersosialisasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita dekati bahwa kita termasuk UMKM yang ada di Labuan Bajo ini, kita sosialisasi menggunakan Babin Kaptimas kita yang ada di wilayah-wilayah, kita dekati bahwa dengan adanya KTT ini kita bisa memberikan dukungan penuh kepada kegiatan ini, kemudian juga mereka berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Dari awal sudah kita bergerak di Polres, di Polsek sudah kita berikan pendekatan secara parsial kepada masyarakat yang terutama supaya mendukung kegiatan KTT ASEAN 2023 ini. Baik, mudah-mudahan ini terlaksana dengan aman sampai dengan summit selesai di tanggal 12 nanti ya Pak ya. Kita doakan bersama kita bisa. Mungkin ada satu pertanyaan yang sedikit mengganjal di saya. Karena ini kan banyak sekali kepala-kepala negara atau mungkin ASEAN leaders yang datang di sini. Kira-kira bagaimana memastikan hospitality atau keramahan dari East Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Timur untuk ASEAN leaders ini Pak. Mereka ada di summit tapi kita juga ingin mengedepankan cita rasa East Nusa Tenggara gitu ya. Hospitality kepada tamu-tamu negara tetap kita laksanakan dengan trust yang ada di mana di wilayah sini kita menggunakan pola pengamanan yang sifatnya memberi kepercayaan pada tamu negara dan juga prosedurnya itu kita terapkan, tapi kenyamanan dari tamu itu juga kita perhatikan demikian. Karena setiap negara mungkin punya request masing-masing ya Pak. Demikian. Baik, jadi ini semua sudah dikoordinasikan jauh-jauh hari sebelum KTT ini dimulai. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak panitia bahwa kenyamanan tamu negara kita utamakan. Iya. Di samping keamanan kita terapkan dengan. Baik Pak Mahruzi, terima kasih sekali untuk informasi yang diberikan di C Today. Saya wrap up sedikit our viewers. So we have been talking with Mr. Mahruzi, who is very much responsible on the security measure around Labuan Bajo and the country areas to make sure that ASEAN Summit here that is taking place from the 9th to the 11th of May 2023 is safe and yet very much hospitable to all of the delegates that are coming to East Nusa Tenggara. So one of the key pointers that he mentioned is that there are some technologies that are being used as we learned from the G20, although it was held in Bali compared to Labuan Bajo's infrastructure is quite different. We are very much, as a first time, this island is accepting as many delegates to attend in this beautiful island so that face recognition is being applied here for this summit, as well as other security measures such as at the airports, for example, and making sure the telco operators are working well as well, and bringing all the CCTVs to help and support with the security measure that is taken by the police. Now, also for the ASEAN leaders that are coming from the 10 members of ASEAN member states, they have different requests, but then all the cooperations or discussions have been done long way before the summit is happening so that it makes sure when they come here they feel secure, but
also welcomed by Labuan Bajo. Once again, terima kasih banyak Bapak Terima sudah kasih. hadir di Studio C today. And our viewers, don't go anywhere yet because we're going to be back with some more updates from the 42nd ASEAN Summit from Labuan Bajo, including my colleague Satya Pramesi, who had a chance to talk to Thailand ambassador and permanent mission to ASEAN, and that's going to be right after the break, so don't go anywhere.